Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, penuh berkah, selalu bahagia dan selalu dalam curahan rahmat-Nya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah, perlu kita ketahui bersama bahwa Islam mengajarkan kita tentang al-awaluddin al-ma'rifatullah. Pertama kali yang kita harus pelajari dalam ilmu agama yaitu mengenal Allah. Karena kenapa? Mengenal Allah adalah mengenal siapa Tuhan kita, mengenal siapa yang kita sembah, mengenal siapa yang menciptakan kita, yang menghidupkan kita, yang memberi rizki kita dan lain sebagainya. Namun, kali ini saya akan membahas tentang ma'rifatul insan, yaitu mengenal diri atau struktur diri sebelum kita menanjak kepada ma'rifatullah nanti bagian berikutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Tin ayat 4 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yang artinya sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Subhanallah. Ayat ini menjelaskan saudaraku bahwa Allah menciptakan kita sebagai manusia, sebagai anak cucu Adam, diciptakan dengan sempurna-sempurnanya makhluk. Senada dengan hal itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 70 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila, yang artinya, dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Subhanallah. Saudaraku, jadi Allah menciptakan kita sebagai manusia adalah makhluk yang paling sempurna, makhluk yang paling mulia dibandingkan makhluk-makhluk Allah yang lainnya, maka bersyukurlah kita. Begitupun di dalam surat As-Sajdah ayat 9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma sawwahu wa nafakha fihi mir ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun," yang artinya, kemudian dia menyempurnakannya dan meniupkan ke dalamnya ruh ciptaannya, dan dia menjadikannya bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Ya saudaraku, di dalam diri kita ini ada struktur dirinya. Sebelum kita mengenal ma'rifatul insan, kita harus tahu struktur diri kita secara lahir dan batin. Begitupun dalam surat As-Samsi, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, Allah ilhami ya kan kepada jiwa itu kepujuran dan ketakwaan. Lalu ada berapa saja struktur diri di dalam diri kita? Maka saya akan menjelaskan satu persatu tentang pentingnya mengenal diri sebelum kita mengenal ma'rifatullah. Paling tidak ada 7 struktur diri secara lahir batin di dalam kita memahami ma'rifatul insan. Yang pertama, kita memiliki jasad. Jasad ini sebagai sebuah kendaraannya, bahwa kita membutuhkan kendaraan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk membersihkan dan mensucikan jasad ini, maka kita dengan menjaga wudu dan bersikap tawadu atau rendah hati. Setelah jasad, yang kedua, kita memiliki namanya pikiran. Dan pembersih atau yang bikin suci pikiran adalah dengan berbaik sangka dan akhlak mulia. Lalu yang ketiga, struktur diri pada diri manusia adalah memilikinya akal, yaitu dengan dibersihkannya akal supaya sehat akalnya, yaitu dengan membaca Al-Quran dan menuntut ilmu. Lalu apa bedanya antara pikiran dan akal? Sangat berbeda saudaraku. Akal adalah sebuah pembeda antara hak dan batil, pembeda antara baik dan buruk. Sementara pikiran adalah daya guna untuk memecahkan sebuah persoalan kehidupan. Dan di dalamnya juga ada insting baik
yang dimiliki oleh hewan ataupun manusia. Pikiran itu ada, sementara akal hanya diberikan kepada manusia saja. Lalu yang keempat, struktur diri yang ada pada diri manusia yaitu jiwa atau nafs. Nah, jiwa ini mempunyai tabiat mengikuti hawa nafsunya. Maka supaya kita selamat, maka dibersihkan dengan cara berpuasa, yaitu melakukan puasa fardu dan juga puasa sunnah. Lalu yang kelima, struktur diri yang ada pada diri manusia adalah kalbu. Kalbu ini adalah sebuah wadah dari jiwa kita, tempat atau rumah dari jiwa kita, dan akal itu adalah pintunya. Lalu kalbu ini ya dikatakan oleh Rasulullah, apabila baik, baik seluruhnya, apabila buruk, buruk seluruhnya. Nah, untuk membersihkan kalbu kita dari penyakit-penyakit hati, salah satunya adalah dengan istighfar dan memperbanyak zikrullah. Lalu yang keenam, struktur yang ada pada diri kita sebagai manusia adalah ruh. Ya, tadi dikatakan bahwa Allah meniupkan sebagian ruhnya, ruh ciptaannya kepada manusia setelah disempurnakan akan kejadiannya. Nah, ruh ini akan disempurnakan, akan bersih, akan disucikan dengan sebuah sholat fardu. Makanya ada ungkapan as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah mi'rajnya orang-orang mukmin. Jadi mi'rajnya secara ruhani berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembersih ruh itu yaitu dengan sholat fardu dan sholat sunnah. Lalu yang terakhir, struktur pada diri manusia yang perlu kita ketahui adalah adanya syir atau alam kerahasiaan di dalam diri manusia. Dan untuk membersihkan syir kita, mempertajam syir kita atau alam kerahasiaan kita, yaitu banyak bersolawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Di dalam syir sebetulnya ada nur dan lain sebagainya. Namun yang perlu kita ketahui adalah 7. Bahwa diri manusia memiliki jasad, memiliki pikiran, memiliki akal, memiliki jiwa, memiliki kolbu, memiliki ruh, dan memiliki syir atau alam kerahasiaan. Mudah-mudahan ini hanya sebagai pengenalan awal untuk mengetahui ma'rifatul insan, bahwa sangat luar biasa Allah menciptakan kita sebagai makhluk yang terbaik, makhluk yang sempurna dibandingkan makhluk-makhluk yang lainnya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.